Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Mas Hari. Hari ini kita akan ngaji Islam Nusantara. Pada bagian yang kedua ini kita akan membahas tentang landasan Islam Nusantara atau dalil-dalil Islam Nusantara. Pertanyaannya, ya, sebelum kita masuk ke pertanyaan, mari jangan lupa kita like dulu. Ya, kita like, subscribe, and sampai klik suara loncengnya berbunyi supaya kita bisa dapat video-video yang terbaru dari channel ini. Dukung channel ini. Terima kasih. Sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, dan klik channelnya. Pertanyaannya adalah, mana dalilnya? Yaitu mana dalil Islam Nusantara? Kalau pertanyaan mana dalilnya? Sebetulnya dalam Al-Quran tidak ada dalil yang eksplisit tentang Al-Islamu An-Nusantara. Dalam Al-Quran dia nggak ada. Lantas apa ini maksud dalil di sini? Nah, kita simak selanjutnya. Ya, dalil Islam Nusantara. Dalil itu macam-macam ya, ada tekstual, ada kontekstual. Nah, sekarang kita bahas dalil dari tekstual Al-Quran. Bahwasanya dalam Al-Quran itu disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Ayat ini mengajak kita untuk berdakwah dengan bijak, ramah dan rahmah, penuh dengan kasih sayang. Yang kurang lebih artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, serulah, serulah, ajaklah ila sabili rabbika, menuju jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan cara yang hikmah, bijaksana, wal mau'izatil hasanah, serta nasihat yang baik. Wajadilhum, dan bila diperlukan berdebatlah billatihi ahsan, dengan cara-cara yang paling baik. Artinya Islam Nusantara selama ini kita diajarkan untuk berdebat dengan cara-cara yang paling baik dan memberikan contoh yang baik, tutur kata yang baik. Sesungguhnya inna rabbaka, Tuhanmu, huwa a'lamu, lebih mengetahui, biman dhalla, mana yang lebih sesat, an sabilih, dari jalannya, wa huwa, dan dia juga Allah Subhanahu wa taala a'lamu bil muhtadin, yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Selanjutnya dalam ayat Al-Quran, ayat surat Al-Anbiya ayat 105 juga disebutkan bahwasanya tidaklah kami mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Artinya apa? Kita diperintahkan untuk berdakwah dengan bijak dan penuh dengan kasih sayang. Selanjutnya, dalil selanjutnya yaitu kita tidak diperkenankan untuk memaksakan kehendak. Ini berdasarkan ayat tadi dari surat An-Nahl ayat 125 tadi, dan juga ayat 56 dari Al-Qasas, di mana Allah SWT berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya engkau Muhammad, bahkan Nabi Muhammad sekalipun, tidak dapat memberi petunjuk orang yang engkau cintai. Itu Nabi Muhammad SAW. Apalagi dengan kita, ya, manusia biasa. Walakinnallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, akan tapi Allah Subhanahu wa taala itulah yahdi man yasha, yang memberi petunjuk bagi orang-orang yang dikehendakinya. Wa huwa, dan dialah Allah Subhanahu wa taala a'lamu, yang paling mengetahui, bil muhtadin, terhadap orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kita tidak bisa mengklaim orang itu sesat ataupun mendapatkan petunjuk, karena itu adalah hak prerogatif Allah. Demikian kata Al-Qasas, surat Al-Qasas ayat 56. Dalam Al-Kahfi di ini surat Al-Kahfi ayat 29, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya manusia itu diberikan pilihan untuk beriman atau kafir. Faman syaa'a falyu'min, barang siapa yang ingin, ya, berimanlah. Wa man syaa'a falyakfur, maka jika dia ingin kafir, faman syaa'a, jika dia hendak, falyakfur, jika mau ya silakan kafir. Artinya apa? Di sini Allah SWT memberikan pilihan. Orang lain setelah diajak, kalau nggak mau ya silakan tetap beriman.
silakan beriman, kalau nggak mau tetap kafir. Tetapi meskipun di dalam ayat setelahnya inna a'tadna lil kafirin naro, bagi orang-orang yang mengkufuri maka dia mendapatkan neraka. Ini konsekuensi. Artinya apa? Kita hanya memberikan penjelasan, tidak perlu memaksakan. Oke. Inilah yang dipakai oleh teman-teman yang mengusung Islam Nusantara. Kemudian istihsan. Apa itu ihsan? Istihsan yaitu kebijakan yang dianggap menyimpang dari dalil yang jelas atau yang jali atau dari ketentuan hukum yang umum, ya. Menuju kias khafi, ya, menuju sesuatu yang kurang jelas. Tapi apa? Karena ada kemaslahatan yang tidak dicapai, maka tidak masalah. Ini contohnya sikap Nabi Harun alaihissalam, saudaranya Musa, ketika membiarkan Bani Israel menyembah anak sapi, menyembah al-ajl. Ini kan sebuah kemusyrikan, tetapi oleh Nabi Harun dibiarkan. Kenapa? Alasannya adalah karena khawatir ada persangkaan kuat bila mana dia itu mencegah, dia itu tidak mampu, sehingga malah mengancam dirinya, nyawa dirinya, dan juga orang lain. Sehingga di sini adalah hifdun nafas didahulukan daripada hifdud din. Kemudian yang selanjutnya adalah sadud dari'ah, upaya menutup akses yang diyakini atau diduga kuat mengarah pada kerusakan. Ini seperti tadi juga hampir mirip gitu ya. Ini berdasarkan firman Allah SWT, wala tasubbul ladzina tad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Demikian bahwasanya wala tasubbu, jangan pernah memaki alladzina tad'una min dunillah, sesuatu yang disembah oleh mereka persembahan selain Allah SWT. Fayasubbullaha, lantas mereka berbalik memaki Allah adwan, dengan melampaui batas bighairi ilmin, tanpa dasar pengetahuan. Ya, kalau kita memaki sesembahan mereka karena mereka tidak mau mengikuti kita untuk menyembah Allah, lantas kita memaki mereka, itu tidak dibenarkan, dan ini mengakibatkan dampak buruk bagi kita sendiri, yaitu Tuhan kita akan dicaci maki oleh mereka. Selanjutnya dalil Islam Nusantara ada lagi, yaitu urf. Urf ini sesuatu adat yang baik, yang tradisi adat istiadat baik, kearifan lokal yang harus diakomodasi, ya, karena ini bagian dari sesuatu yang ma'ruf. Ma'ruf itu dianggap baik karena sudah menjadi sesuatu yang lumrah. Tradisi atau adat istiadat personal atau komunal harus dipertimbangkan di dalam penetapan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Khudil afwa, ambillah maaf. Jadilah pemaaf. Wa'mur bil 'urfi, dan perintahkan dengan yang ma'ruf. Ma'ruf itu sesuatu yang sudah menjadi lumrah di tengah masyarakat, adat istiadat. Wa'arid, dan hindarilah, jangan pedulikan, abaikan anil jahilina, orang-orang yang bodoh. Dalil selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar syariat, di mana terdapat yang sudah dikenal oleh kalangan luas, yang ma'ruf di kalangan kita, yaitu wasatiyah. Islam itu pada dasarnya adalah di tengah-tengah. Wasato, ya. Wasatol litakunu syuhada'a. Wasat, moderasi, bukan wasit yang beri hakim, juru cap bagi orang lain, bukan, tetapi wasat. Wasat itu moderasi atau jalan tengah. Ya. Moderasi yang bersifat waqi'i, realistis, membumi, tidak ngawang-ngawang, begitu ya. Selanjutnya kaidah fikih ini dipakai darul mafasid muqaddam 'alal jalbil masalih. Mencegah kerusakan, ya, menolak mudarat kerusakan itu lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Contohnya diterimanya Pancasila sebagai dasar negara oleh para ulama Nusantara, ya. Dan NKRI sebagai pilihan berdemokrasi, bukan khilafah. Karena apa? Karena al-muslimuna ala syurutihim, orang-orang Islam itu ya diambil omongannya dan ucapannya serta akad atau perjanjian yang dipakai, yang disepakati bersama itu menjadi landasan, karena di dalamnya terdapat maslahat. Karena saat itu kalau
dipaksakan menggunakan syariat Islam hingga sekarang di Indonesia ini, maka dampak negatif akan lebih luas, dan ini lebih diutamakan darul mafasid. Darul mafasid mencegah kerusakan, muqaddam, didahulukan ala jalbil masolih, daripada mengambil kemaslahatan yang sama-sama sebetulnya masih yaitu doni gitu. Begitu. Demikian untuk sementara ini kita bersambung. Nanti kita lanjutkan pada bagian ketiga membahas tentang apa ya? Oke, masih rahasia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.